Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Haleluya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa pasti ya, karena kita punya Allah yang dahsyat, amin. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mau memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mengucap syukur, kita berada di minggu terakhir tahun 2024. Kita bersama-sama mengucap syukur atas semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita, amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Maha tinggi, katakan Kau Raja. Diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan. Di tempat maha tinggi Kau Raja. Dan dipuji. Kami percaya datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini. Kalau kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, seberapapun kami yang ada saat ini Tuhan, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Banyak dari antara saudara-saudara kami yang sedang berlibur Tuhan, tapi kami percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami seberapapun kami yang ada. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kiranya Tuhan juga yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan di tempat ini. Hambanya yang Tuhan utus, Bapak Ruswandi juga Tuhan, kami percaya Engkau
Engkau telah mempersiapkan Tuhan apa yang ingin Kau katakan, sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka. Sehingga mereka boleh sampai di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Dengan segenap hati kami pagi hari ini Bapa, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Kami mau mengucap syukur sebab kami ada sampai hari ini. Semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu Bapa bagi hidup kami. Terima kasih, kami mau mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Dan kami percaya Yesus, kuasa-Mu yang menaungi setiap kami. Hanya Engkau juru selamat kami Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Katakan bersama, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Walau lewati lautan, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan, ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku,
kita berada di penghujung tahun 2024. Kita bersyukur atas setiap yang terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Haleluya, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kiranya batakara lama biarlah sembah dan pujian kami memenuhi tahta-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Sembah dan pujian kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima segala pujian kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau tidak pernah terlambat menolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Segenap hati katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Pada puji Dia. Kita berikan penyembahan kita yang terbaik. Oh, haleluya Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji. Sembah beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Selamat Natal. Hari ini Tuhan Yesus luar biasa, Dia Allah yang luar biasa. Kita puji Dia sebab Dia Raja di atas segala raja bagi kita. Amin. Glory bagi Tuhan.
Segala pujian hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja. Amin. Saudara siap lebih lagi buat Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara untuk Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Dia Raja mulia. Dia Tuhan. Dia Raja. Raja mulia. Katakan Dia Allah pemenang. Sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkau Raja. Haleluya. Raja mulia. Katakan Allah pemenang. Jemaat yang luar biasa, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya, segala ciptaan, sujud menyembah, bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja. Yesuslah Raja. Haleluya, Dia Yesus Raja kita, amin. Kami persilahkan duduk. Terpujilah Engkau Tuhan. Kaulah yang luar biasa dalam hidup kami Bapa. Hati kami berlimpah dengan sukacita Bapa, karena kami memiliki Engkau Tuhan. Sekali-kali kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau harta yang paling indah dalam hidup kami. Engkau permata yang indah yang tidak pernah kami lepaskan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini untuk kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Kami persiapkan hati kami Bapa. Kami mau katakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Katakan Engkau permata yang indah. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku
Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Bersama-sama katakan Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum dalam hadirat-Mu. Dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur, kami datang kepada Engkau. Karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan. Yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Segala ciptaan, baik di bumi, di bawah bumi sekalipun, di atas, di langit, sujud menyembah kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Itulah Allah yang kami percayai. Oleh sebab itu betapa kami bangga ketika kami ada di dalam hadirat, ada di dalam rumah-Mu. Kami meninggikan, mengagungkan Engkau sebagai Tuhan, sebagai Raja, bahkan sebagai juru selamat atas hidup kami secara pribadi lepas pribadi. Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang seringkali kami lakukan, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang menyakiti hati-Mu. Namun kami percaya satu hal, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami secara pribadi lepas pribadi akan menyempurnakan setiap kekurangan kami. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, penolong dalam segala aspek kehidupan kami. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman yang ditabur lewat hamba-Mu tidak pernah lalu begitu saja. Firman itu akan berakar dalam hati setiap kami, akan bertumbuh di dalam iman percaya kami, dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau melihat setiap hati kami yang datang kepada Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami semua, kami percaya kami pulang tidak sama ketika kami datang. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa.
Lewat pujian penyembahan kami disukacitakan. Lewat firman Tuhan kami diajar senantiasa untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Biarlah pesan Tuhan sampai kepada kami semuanya tanpa terkecuali. Kami siapkan hati kami untuk taburan firman. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk diberkati, mari dengan saya bersama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom semuanya. Semuanya shalom. Bukan semuanya makan, bukan. Ya, tapi semuanya shalom. Saya sungguh bersyukur. Terima kasih buat kesempatannya dari Pak Yangke, Ibu juga yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita. Amin. Saudara, beberapa hari lagi, sekarang tanggal 29, 30, 31. Kita akan memasuki tahun yang baru. 3 hari lagi saudara. Namun seringkali kita suka nggak ngeh. Ya, bagaimana kekristenan kita yang seharusnya kita lakukan. Ya. Tahun berganti tahun, tetap saja tidak ada perubahan gaya hidup, nggak ada. Ya. Harusnya yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin saudara. Sekarang masih bulan Desember. Berarti suasana masih suasana Natal. Nah, jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema akhir zaman sebenarnya, itu sangat gak cocok. Ya, nanti dikira oh ini pengkhotbah, tidak bisa membedakan bulan. Ya, Desember itu kan bulannya perayaan Natal. Kenapa jadi akhir zaman? Begitu kan? Ya, tentu ini pengkhotbah yang tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Sangat berbahaya. Namun kita percaya lewat Natal ini saudara. Ya, saya banyak mendengar khotbah tentang Natal. Ya. Natal kita berbicara tentang kelahiran Kristus. Ada banyak yang kita terima. Saya percaya di tempat ini di bulan Desember pengkhotbah itu selalu berbicara tentang temanya Natal ya Bu ya. Nah, sama hal saya juga akan sampaikan firman Tuhan yang berkaitan temanya dengan Natal. Saudara, kita akan buka di dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Matius pasal yang kedua ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ketika kita berbicara tentang orang Majus, maka akan ada 2 penafsiran bahwasanya orang Majus itu siapa? Orang Majus itu adalah raja. Satu pihak dia bilang yang datang kepada Yesus, orang Majus itu raja, 3 raja. Dan ada namanya ketiganya. Ya. Terus satu lagi penafsiran, siapakah orang Majus itu? Orang Majus itu adalah orang yang ahli perbintangan. Ada 2 penafsiran. Jadi ketika kita mendengar khotbah, ya, tentang bingung nih, yang benar yang mana? Raja kah? Apa?
ahli perbintangan. Saudara, bulan Desember ini saya melihat satu tayangan film di YouTube tentang kerajaan. Film kerajaan China. Jadi saat itu kerajaan A dan kerajaan B itu raja yang terkuat dah. Mereka tidak bisa saling mengalahkan. Nah, si raja A ini akhirnya rapat. Gimana caranya untuk mengalahkan raja B? Ketika dia rapat dengan para menterinya, tiba-tiba ada ahli perbintangan. Dia di luar dari ruang rapat itu, ada di taman. Waktu di taman dia lihat, ternyata ada bintang yang jatuh, wah, jatuh. Ya, ahli perbintangan ini dia datang kepada raja. Raja, saya mau lapor. Ya, ada lapor apa? Ada bintang yang jatuh katanya. Maksudnya akan ada lahir raja yang bisa mengalahkan kerajaan yang lainnya. Si raja bingung. Siapa yang hamil? Ya. Si orang daripada menterinya itu bilang, Raja, ada satu selir yang baru datang. Tidak lama, ada berapa bulan, dia sudah hamil. Bukan saya pelakunya. Saudara ya, jangan menatap begitu gini ya. Saya jadi tersangka sebenarnya. Nah, raja rupanya lupa saking banyak selirnya. Nah, akhirnya yang baru ini dia hamil. Dia hamil. Yang terjadi apa? Ketika kehamilan itu akhirnya tiba saatnya, yang datang kepada selir itu raja dan ahli perbintangan. Datang dia menyambut. Ya. Jadi saya percaya banget, siapakah orang Majus ini? Mereka yang datang itu, dia adalah raja dan ahli perbintangan. Kenapa? Di ayat yang kedua dikatakan bahwasanya dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dia melihat bintang itu. Saudara, jadi kok repot ya? Yang satu bilang raja, yang satunya lagi bilang ahli perbintangan. Ketika saya nonton film itu, saya bisa ada gambaran penafsiran saya bahwasanya orang Majus itu yang datang kepada Yesus, dia adalah raja dan ahli perbintangan. Saudara, Natal selalu menjadi kontroversi. Terlebih tentang orang Majus. Ya. Namun kita bisa menyimak. Kita bisa menerima pesan Tuhan lewat orang Majus ini. Saudara, kalau kita lihat ada hal yang aneh. Di dalam pasalnya yang kedua dikatakan, dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, orang Majus ini dia datang untuk menyembah loh. Menyembah apa? Menyembah raja. Ya. Seringkali kita datang kepada Tuhan itu bukan datang untuk menyembah. Sementara orang Majus ini yang tidak mengenal akan siapakah bayi ini, yang tahu dia adalah raja. Sementara kita sudah mengenalnya, siapakah dia? Dia adalah Yesus. Dia adalah juru selamat. Kita datang kepada dia bukan untuk menyembah. Kita datang hanya untuk meminta sesuatu dari dia. Pesan Tuhan pagi ini, datanglah untuk menyembah. Saya percaya ketika kita bilang, mari kita menyembah. Menyembah bukan hanya lewat penyembahan, pujian penyembahan, ataupun menyembah lewat sujud, ataupun kita menghormati tanda kita menyembah. Saudara,
ketika saya merenungkan kata menyembah, itu lebih dari itu. Menyembah itu artinya itu ada keterhubungan antara si penyembah dengan yang disembah. Dengan gaya hidup kita dan sikap hati kita yang selaras dengan yang kita sembah. Itulah penyembah. Kita harus menyembah. Saudara, ada istilah ungkapan dalam bahasa Inggris itu like father like son. Begitu ya? Ya. Ternyata itu adalah ungkapan bagaimana itulah anak seperti bapaknya begitu. Ya. Jadi ketika kita menyembah, sesungguhnya kita sedang melaraskan hidup kita dengan yang disembah. Oleh sebab itu, penyembahan kita harus benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau kita hanya penyembahan hanya secara liturgi mulut saja, itu nggak cukup. Karena apa? Harus diselaraskan dengan yang kita sembah. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. Coba tolong ditayangkan. Ya. Dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kita kan bilang, barang siapa mengatakan bahwa kita ini ada di dalam dia, kita ada di dalam dia. Maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah yang menjadi penyembahan, saudara. Gaya hidup dan sikap hati yang diselaraskan dengan yang kita sembah. Kalau kita menyembah dunia, kita akan sama serupa dengan dunia ini. Ya. Karena apa? Janganlah kita menjadi serupa. Ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, ya, Roma 12 ayat yang kedua. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kalau kita menyembah dunia, maka kita akan menjadi serupa dengan yang kita sembah. Ya. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penyembahan kita harus benar di hadapan Tuhan. Menjadi apa? Menjadi serupa yang kita sembah. Kalau kita menyembah dunia, kita akan serupa dengan dunia ini. Ya, ungkapan like father like son. Jadi orang Majus ini mengajarkan kepada kita, ini loh penyembahan loh. Kita menyembah itu begini. Jadi poin yang pertama yang saya sampaikan adalah milikilah iman yang benar. Saudara, kalau kita tidak memiliki iman yang benar, maka kita akan repot. Gaya penyembahan kita tidak sama. Ya. Kita memiliki iman memang kepada Tuhan. Jelas kita. Tapi seringkali justru kita menjadi salah. Karena apa? Salah pengenalan. Firman Tuhan katakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Ya. Tahun 2024 masuk tahun 2025. Tentu kita inginkan next level. Baik segi kerohanian, baik dari ekonomi. Tentu kita ingin ada peningkatan.
Nah, saat itu ketika orang Majus ini datang untuk menyembah, bagaimana mungkin dia sedemikian rupa? Karena apa? Dia mengenal. Dia memiliki iman yang benar. Sehingga dia tidak ragu, dia datang untuk menyembah loh. Ya. Dia tidak tahu bahwasanya yang disembah itu, dia hanya tahu yang disembah itu raja. Tapi dia tidak mengalami yang disembah itu sesungguhnya juru selamat. Kita kan tahu, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bukan hanya kita mengakui sebagai Tuhan dan Raja, melainkan kita mengakuinya sebagai juru selamat pribadi lagi. Keren banget. Ya. Di poin yang pertama di dalam Matius pasal yang kedua ini, dari ayat 1 sampai 12, poin yang pertama adalah milikilah iman yang benar. Saudara, kalau kita bilang iman yang benar, tentu ada iman yang nggak benar loh ya. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Ya, dalam Timotius ya, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dengan pertandingan iman yang benar. Nah, orang Majus ini dia memiliki iman yang benar loh. Satu pesan Tuhan, perbaiki gaya hidup penyembahan kita. Yaitu harus selaras dengan yang kita sembah. Dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, mungkin saudara baru dengar ada iman yang benar. Ya, kalau iman kita benar, maka fokus kita untuk kekekalan. Kalau iman kita nggak benar, fokus kita hanya kepada hal-hal yang duniawi, yang fana. Berat ini. Susah kita lakukannya itu. Kayaknya nggak mungkin tuh. Kita bisa memiliki iman yang benar. Kita bilang susah. Tapi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-3 dia berbicara lain. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-3. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah-perintahnya itu tidak berat dikatakan. Kita yang selalu bilang berat. Akhirnya jadi berat. Ya. Kenapa kita bilang berat? Karena kita sesungguhnya tidak terlalu mengasihi Tuhan. Ini poin yang pertama, yaitu iman yang benar. Ya, saudara, ketika saya melayani Tuhan, itu saya berpikir kalau Tuhan itu kalau kita melayani ya Tuhan memberkati kita. Ya, tapi seringkali Tuhan membawa kita ke satu proses yang Tuhan inginkan, tapi kita nggak suka. Ya, akhirnya apa? Saya kecewa. Dan dalam kekecewaan saya tidak mau ke gereja. Ya, teman-teman gereja datang besuk, udah 3 bulan dah. Ayo katanya, beribadah lagi ke gereja. Saya cuma bilang, gereja itu tempat orang yang tidak benar. Saya sudah benar. Jadi saya tidak mau ke gereja. Sampai begitu. Karena apa? Karena saya tidak memiliki iman yang benar ternyata. Imannya salah.
Imannya tuh seperti yang kita pikirkan, kalau saya mengasihi Tuhan, Tuhan pasti mengasihi saya dan Tuhan menjaga segala sesuatunya untuk saya. Ya, betapa banyak orang yang kecewa kepada Tuhan. Ya. Karena apa? Karena iman kita nggak benar. Ya. Kalau kita ingat tentang Sadrak, Mesak, Abednego, dia katakan ketika dia harus menyembah patung buatan tangan Nebukadnezar yang harus disembah. Ya. Buatan tangan manusia begitu. Sadrak, Mesak, Abednego kalau nggak nyembah bakal jeblosin dapur api yang apinya berkali-kali lebih panas. Sadrak, Mesak, Abednego dia cuma ngomong, seandainya Tuhan yang dia sembah tidak menolongnya, nggak apa-apa, gue juga nggak akan menyembah patung. Ya. Ada satu iman yang benar. Iman kita kan seringkali maunya timbal balik. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego enggak ngomong begitu loh. Kita lihat ya dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Ke-16, 17 dan 18 dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Dan dari perapian yang menyala-menyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dengan dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan. Dia tidak menuntut loh iman yang benar. Ya. Kenapa? Karena dia memiliki kasih. Dia percaya. Kalau kita seringkali kita menuntut loh. Awas soal Tuhan. Kalau Tuhan nggak tolong nih, gua nggak ke gereja lagi dah. Ya, apaan katanya? Ya, kok Tuhan begini? Saya udah melayani loh. Wah, saya udah setia mengembalikan persepuluhan loh. Saya sudah berkorban loh, ini itu. Tapi kok rasanya Tuhan nggak nolong aku? Kecewa. Karena apa? Dia tidak memiliki iman yang benar. Dia hanya menjadikan Tuhan itu bukan raja loh. Kita berani ke raja, ya kita mah ke pejabat tinggi lah. Kita suruh dia. Kalau kita cuma rakyat biasa berani? Nggak berani. Ya. Orang Majus ini luar biasa. Memberikan satu teguran loh. Kepada kita yang kita sebut kita ini orang beriman. Tetapi ternyata imannya iman yang tidak benar. Ya. Karena imannya ternyata ada maunya. Ya. Sampai sangat luar biasa loh. Ya. Sadrak, Mesak, Abednego dia punya iman yang benar. Ya. Yang kedua yang kita dapat berkat dari Matius pasal 2 sampai 12. Yang kedua adalah yang pertama kita diajarkan untuk milikilah iman yang benar. Yang kedua, milikilah sukacita. Kita datang seringkali ke dalam rumah Tuhan ya, dengan muka ditekuk, terus akhirnya dilipet, dibuang ke tong sampah. Muka kita asem banget. Ya. Dibilang, katakan begini, ayat 9-nya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10 dikatakan, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Hanya melihat bintang kok. Ya, belum masuk dikatakan ayat 11-nya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu.
dan melihat anak itu bersama Maria. Sebelum masuk, ternyata mereka udah ada sukacita. Ya. Tahun 2025 kita belajar untuk datang ke dalam rumah Tuhan dengan sukacita. Singkatnya, shalom Pak, Ibu, shalom. Ya. Bukan, shalom. Ya, kayaknya tekanan berat begitu ya. Ya. Datang dengan sukacita. Lihat, baru bintang loh. Iman yang benar tuh demikian. Luar biasa loh. Baru bintangnya titit berhenti. Dengan sukacita. Ya. Sangat luar biasa kan. Kita harus belajar. Pesan Tuhan lewat orang-orang Majus ini. Yang kedua, bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, kita bersuka. Nah, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka? Di dalam Tuhan, ada di dalam Tuhan bersuka. Ya. Ketika saya merenungkan ini, waduh, saya iman kagak bener lagi ya. Imannya tuh, iman ada mau-maunya ya, kecewa gitu ya, ke Tuhan, udah undur dah. Ya. Iman kita nggak benar ternyata. Ya. Perbaiki supaya kita memiliki iman yang benar. Jadikan Yesus itu sebagai Raja. Ya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat loh. Ya. Sudah selayaknya kita ini ketika kita datang ke dalam rumah Tuhan, dikatakan mereka belum aja masuk ke dalam rumah yang mana Yesus ada, bersukacita loh. Ya. Ada pujian masuk gerbangnya, bersyukur. Ya. Masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan limpah ucapan syukur akan kebaikan Tuhan. Jadi banyak hal yang harus kita cermati, harus kita rubah di tahun 2025. Karena apa? Kalau enggak, kita tetap pengenalan Tuhan. Kita ini memiliki iman yang salah. Kita maunya kalau kita melakukan sesuatu, Tuhan juga melakukan hal yang sama. Ada hal yang begitu, tapi bisa aja Tuhan bawa. Yusuf mimpinya disembah, di penjara malahan. Kan ya? Rasanya seperti nggak sesuai loh. Ya. Karena apa? Karena kalau kita nggak percaya, kayak Yusuf dikasih mimpi yang sangat luar biasa, tapi ternyata kenyataannya tidak seperti yang dimimpikan itu, yang memiliki mimpi itu. Ya, kita menjadi kecewa. Apaan? Gitu ya. Kita menjadi kecewa karena apa? Karena kita inginnya tuh iman itu sesuai dengan yang kita pikirkan. Ternyata ketika Yusuf diberikan mimpi yang sangat luar biasa, kenyataannya dia dijual, dia difitnah, masuk penjara bertahun-tahun, ya. Akhirnya, tapi ujungnya dimuliakan. Ya, kita maunya mimpi ini langsung proses dimuliakan. Luar biasa ya. Kita atur semuanya itu. Ya. Akhirnya apa? Ketika enggak kejadian, kalau saya jadi Yusuf diberikan mimpi, saya kecewa loh. Karena Yusuf itu dimuliakan bukan dalam keadaan setahun 2 tahun masalahnya. Bertahun-tahun. Bisa kecewa loh. Ya, bisa kecewa. Namun kita belajar tentang orang Majus ini. Dia memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Dia jadikan Tuhan itu sebagai raja, bukan dia menjadikan Tuhan itu seperti pembantu. Kita menjadikan Tuhan itu seperti menjadi pembantu kita. Yang harus ACC terus. Tuhan saya mau gini, ACC. Tuhan saya mau itu, ACC. Emang siapa lu?
ceritanya, ya. Ya itu. Ya. Jadi ketika saya membaca firman Tuhan ini, betapa saya bersyukur karena saya diberkati. Iman yang benar. Jadi saya, oh iya, kalau saya melakukan sesuatu, kan firman Tuhan katakan dalam Kolose 3 ya, lakukanlah segala sesuatu itu untuk Tuhan. Ya. Seperti untuk Tuhan begitu. Memang kita lakukan pelayanan di gereja kepada gembala atau teman rekan pelayanan ya. Tapi kita lakukan semuanya itu kalau motivasi kita benar, iman kita benar, itu hanya untuk Tuhan. Baru kita nggak menjadi kecewa. Yang ketiga, yang terakhir. Kalau udah terakhir, cepat. Ya. Ya, tapi sayang ini lama. Ya, ketiganya lama. Ya, yang pertama, kedua itu singkat. Yang ketiga lebih lama dari yang pertama dan kedua. Dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, itu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, saya percaya banyak sekali kita mendengar tentang ini. Emas, kemenyan, dan mur. Kita dengar, emas itu Yesus sebagai raja. Kemenyan, wah Yesus sebagai imam besar agung. Nggak salah. Mur, wah melambangkan tentang pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ya, itu nggak salah. Tapi yang akan saya sampaikan, perjumpaan orang Majus dengan raja. Kita bilang dengan Yesus, ya. Ada hal yang dia persembahkan loh. Emas, kemenyan, dan mur. Pertanyaannya, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang kita berikan? Itu yang jadi masalah. Apa yang kita berikan? 3 perkara sama seperti orang Majus ini. Yang pertama, dia memberikan emas. Apa itu emas? Emas itu tentu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan perjanjian sekarang gitu ya. Itu harta yang berharga loh, emas. Coba tanya Mas Franky. Berharga. Nah saya bilang berharga, sangat berharga. Gitu ya. Nah, emas itu biasa dipersembahkan memang kepada raja. Ya. Salomo banyak emasnya. Jadi kalau kita cuma punya emas 1 gram, jangan sombong. Salomo pintunya banyak emas semua. Ya. Diberikan kepada raja. Emas adalah sesuatu yang berharga. Ketika perjumpaan kita dengan Tuhan, Tuhan inginkan sesuatu yang berharga juga loh. Apa yang berharga bagi kita? Firman Tuhan bilang, jagalah. Apa itu? Hati. Amsal 4 ayat 23, tolong ditayangkan. Ya. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sesuatu yang berharga. Sehingga Tuhan bilang, jagalah. Kita memberikan hati kita enggak? Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati kita berikan enggak? Ya. Kalau hati kita tidak kita berikan, maka yang ada kecewa. Ya. Sekarang gini, ada pasangan yang mau menikah, yang dia lihat itu apa? Dia inginkan hatinya loh. Ya. Hatinya yang bisa mengasihi dia.
Sehingga ada janji nikah, baik suka dan duka, baik sehat, sakit, atau apa ya. Tetap setia. Hati kita seringkali tidak kita berikan ke Tuhan loh. Waktu saya pacaran, itu istri saya itu pacar saya begitu ya. Dia bilang begini, kamu mencintai aku berapa persen? Aduh, saya kepikir, wah ini tukang jual miras nih. Ya, persenan. Alkohol biasanya berapa persen? Aduh, loh. Ya, saya bilang 50%. Kok dikit ya? Dia nggak tahu. Cuma saya nggak jujur aja. 50% aja udah bisa saya goyang loh. Apa-apa ingat dia. Coba 50%. Kalau saya ngomong dia, 50% aja apa-apa aku ingat kamu. Ya, sombong dia. Nanti jual mahal. Ya. Nah, ketika kita, kalau saya mengasihi, dia tanya lagi, 75% naik. Ya, ketika saya udah 75% mencintai dia, saya lupa jalan arah pulang. Mabok. Ya, ada istilahnya mabok cinta ya. Itu. Ya. Harusnya kita kepada Tuhan juga begitu. Sampai mabok loh. Ya. Karena pecintaku dibilang menghanguskan. Waduh, bisa begitu. Ya. Jadi berikanlah emas hati kita. Ya. Kalau hati kita berikan kepada Tuhan, dompet mah ikut-ikutan pasti. Ya. Pasti taat. Ya. Pasti ada ketaatan. Karena apa? Karena hatinya diberikan. Ya, apapun yang dia miliki dia bisa berikan kok. Ya. Kalau kita benar-benar mengasihi dia. Ya, cinta aja manusia bisa begitu lakukan. Apalagi Tuhan. Kita kepada Tuhan harus kita mengasihi dia. Ya, karena dikatakan kita menjadi ringan itu kita bisa melakukan perintah-perintahnya itu tidak berat karena apa? Mengasihi, bukan mencintai. Karena ketika cinta manusia itu biasanya ujungnya kecewa. Ya. Ketika dihianati pasangan suami istri kecewa luar biasa. Tapi Tuhan tetap lo mengasihi kita lo, orang-orang berdosa lo. Padahal mungkin seringkali kita tiap hari tuh nyakitin dia. Ya. Tiap hari nyakitin, tapi dia nggak pernah jadi benci. Coba kalau saya jadi Tuhan, saya cabut tuh nyawanya. Ya, pasti kosong dunia. Nggak usah pakai COVID, nggak usah. Malaikat cabut. Udah, ya. Ini nggak benar nih, udah berapa kali nih nyakitin gua, cabut. Untung nggak kayak saya. Coba Tuhannya kayak saya. Saya yakin tuh dunia kosong. Ya, cuma sisa beberapa gelintir mungkin ya. Ya. Kita belajar tahun 2025. Berikan hati kita. Dibilang kalau kita bisa mengasihi Tuhan, maka kita pasti menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Apalagi ya, perintah yang paling sulit nih di Alkitab yang saya udah pelajari ya, itu satu, mengampuni. Soal mengampuni, aduh, ya, wah, harus mengampuni. Lu sih nggak ngerasain, ya, kalau lu jadi gua, lu baru tahu lu, cobain lu, katanya, gua nih mengampuni, nggak bisa, sampai mati pun gua masih ingat dia. Luar biasa, kecintaan akan kebencian sampai demikian, ya begitu, ya, bencinya luar biasa, ya, sulit untuk mengampuni. Yang kedua, apa? Yang kedua, yang sulit. Fulus. Yang begini nih. Fulus. Sangat sulit. Ya. Ya. Ya.
ketaatan kita kepada Tuhan, saya bukan orang matre loh ya. Ya, jangan pikir ini pengkhotbahnya matre pas ini. Bukan. Ya, kecintaan kita kepada Tuhan, dibilang tadi yaitu menuruti perintah-perintahnya. Perintah itu nggak berat. Yang pertama sulit untuk memaafkan, untuk mengampuni. Yang kedua sulit untuk itu. Ya, apa tuh kira-kira? Apa tuh? Ya, sangat berat kayaknya. Ya, kalau sudah menyangkut duit, ya. Tapi saya bukan mengupas itu. Ya. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar untuk memberi yang terbaik hati kita. Karena apa? Terpancar dari sana kehidupan. Tuhan nggak bilang jagalah dompetmu, enggak ada, ya, nggak ada. Dompet nggak usah dijaga, ya, jagalah hatimu. Keren loh kalau udah berbicara hati ya. Ya, kita senggol pasangan kita. Lu cinta bener nggak sama gua? Ya, kadang-kadang istri saya begitu, ya. Bener nggak kamu cinta sama saya? Begitu. Saya bilang nggak gitu. Ya, nggak gitu. Ya, jadi seringkali ya itu, ya, manusianya bisa bertanya loh tentang cintanya pasangan kita loh, ya. Dipikir Tuhan enggak ya? Tuhan juga nanya. Oleh sebab itu orang Majus ini memberikan sangat yang luar biasa. Dia emas adalah sesuatu yang berharga. Yang berharga dalam hidup kita itu hati. Yang kedua persembahannya, kemenyan. Kemenyan, papa saya itu penjual kelontongan. Dia jual dari jarum, benang, jarum jahit, jarum layar, jarum mesin, itu jual. Sampai kepada menyan. Luar biasa ya. Kalau ketemu dukun jadi satnet. Ya. Beli jarum sama kemenyan, jadi santet judulnya ya. Nah, apa aja toko papa saya itu komplit semuanya. Kosmetik ada, baju ada, telur ada, minyak kiloan ada, semuanya ada. Sehingga ada rekanan dengan Pemda, dengan PT Dahana. Ya. Dulu masih supermarket masih langka lah. Di papa saya komplit banget. Telur ayam, komplit dah udah. Ya. Apa lu mau gua ada gitu. Ya, kalau gak ada gitu kan ya. Nah, kemenyan itu Yesus sebagai imam besar agung. Ya. Waktu papa saya jualan menyan itu biasanya bukan untuk penyembahan gimana, untuk cari dukun, cari buntut. Ya, jadi si dukunnya itu dia kita ada syaratnya, bawa menyan ya, menyan yang bagus. Karena menyan itu ternyata ada tingkatannya. Ada yang mahalnya juga. Ya, dan dukun suka kemenyan yang mahal karena wangi. Nah, jadi saya mengerti kemenyan itu kan wangi-wangian tuh, harum tuh. Ya. Kalau dalam teologi dibilang bahwa kemenyan itu wangi-wangian itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Sehingga ada lagunya kemuliaan bagi Yesus ya. Di tempat yang maha tinggi. Itu. Ya. Ketika kita memberikan kemenyan kemuliaan, Rasul Paulus itu bilang dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Ya, kita lihat dulu. Roma 11 ayat 36. Dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami satu keberhasilan demi keberhasilan, ya, seringkali kita lupa sesungguhnya Tuhanlah yang harus ditinggikan. Kita kan selalu meninggikan, gua nih, nggak ada gua, putus semua. Ya, keren tuh ya. Kalau kita sadar, ternyata persembahan apapun juga yang kita miliki, semuanya, segala sesuatunya adalah dari Dia, dari Tuhan loh. Ya. Berkat datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ya. Nah, beberapa waktu lalu ada yang nanya begini. Kalau persembahan mengembalikan 1/10 itu sangat ramai banget. Itu sudah tidak zamannya lagi. Karena apa? Karena waktu itu mereka mengembalikan 1/10 itu kepada rumah Tuhan di Yerusalem, Bait Allah, sinagog di sana, ya. Nah, sekarang udah nggak ada katanya, udah nggak ada. Jadi persepuluhan tuh udah nggak berlaku. Oh, iya. Karena apa? Itu hukum Taurat. Oh, iya. 1/10 bukan ada karena hukum Taurat. Kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, yang pertama memberikan adalah Abraham. Tanpa ada perintah, Abraham memberikannya kepada Melkisedek. Ya. Ketika jaran peperangan, ya, dia memberikan kepada imam Melkisedek 1/10-nya harta jaran. Kedua, Yakub melakukan hal yang sama jauh sebelum Taurat ada. Hati-hati. Banyak informasi yang menyesatkan. Saudara, saya begini. Mengembalikan perpuluhan, saya bilang, kalau kita adu debat ayat, ya, saya nggak kalah. Karena itu kejadiannya bukan di dalam hukum Taurat. Kejadiannya jauh sebelum ada hukum Taurat. Zaman Abraham dan Yakub. Ya. Sekarang sudah nggak berlaku, ya udah. Kita ambil jalan tengah. Kita percaya tadi, mana tadi? Ya, cepat hilang dah. Ya, sebab segala sesuatu dari Dia. Mengembalikan 1/10 adalah pengakuan iman kita bahwasanya berkat itu datang dari Tuhan. Selesai, no debat. Ya, berkat itu datang dari Tuhan, selesai. Ya, berkat datang daripada Tuhan, setuju? Ada amin, amin ada? Amin, mana aminnya? Ada? Ya, ada. Pengakuan iman percaya kita loh. Karena kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Termasuk berkat dari Dia loh. Udah itu dikatakan dan oleh Dia. Berarti ada keterhubungannya, ada dengan Dia, dengan Tuhan. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ternyata hal demikian, saudara. Ya. Jadi ketika kita memberikannya, itu bukan kita, wah udah nggak ada katanya. Ya, hati-hati sekarang. Ya, soal firman Tuhan. Itu bukan zaman Taurat loh. Zaman Abraham. Abraham memberikan itu atas perintah Tuhan, tidak loh. Pertemuan dengan Melkisedek dikasihkan. Karena apa? Dia mengakui datangnya dari Tuhan. Kemenangan itu datang dari Tuhan. Kenapa kita bisa disesatkan? Karena kita nggak baca firman. Ya. Saya lihat tuh di TikTok, waduh, dibahaslah di YouTube. Wah, itu perpuluhan udah nggak berlaku, ini itu udah nggak. Waduh, sama sekali udah nggak. Ya. Saudara, jangan khawatir. Saya bukan pendeta ada punya jemaat. Jadi saya sampaikan, tentu
hal yang benar lah, begitulah. Ya, kalau saudara nggak percaya, saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian. Ya. Abraham dengan Yakub, bagaimana dia mengembalikan. Ya, karena dia tahu segala sesuatu adalah dari dia. Ya. Nah, yang terakhir adalah tentang mur. Ya. Mur itu melambangkan bahwa Yesus Kristus itu sebagai korban penebusan untuk hidup kita. Ya. Saudara, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita memberikan mur. Mur itu Rasul Paulus bilang di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Ya. Dalam Roma 14. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Itulah makna yang kita persembahkan, mur kepada Tuhan. Milik Tuhan. Ya. Hidup kita milik Tuhan. Segala sesuatunya milik Tuhan. Rasul Paulus di dalam Galatia sebagai ayat terakhir, Galatia 2 ayat 20. Kita akan bandingkan. Galatia 2 ayat yang ke-20. Dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus sudah menebus dosa-dosa kita loh. Berarti hidup kita ini milik Kristus. Dengan segala sesuatunya. Ya. Saudara, saya akan merangkum. Yang pertama kita mempelajari tentang orang Majus ini itu milikilah iman yang benar. Yang kedua, bersukacitalah. Karena firman Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Ya. Harus ada sukacita Natal. Jadi ketika kita berbicara tentang Natal, yang sekarang ini Natal yang lahir dalam hidup kita. Ya, karena Natal berbicara tentang kelahiran. Jadi ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahirkanlah Yesus dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, persembahkanlah persembahan yang benar. Ya, jangan asal-asalan, berikanlah hati kepada Tuhan. Ya, berikanlah segala sesuatunya, kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Dan yang ketiga, hidup mati kita sesungguhnya milik Tuhan karena kita sudah ditebus ya. Amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya mengundang tim musik PH Singarnya ya. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, prediksi tahun 2025 tidak ada prediksi yang mengatakan bahwa tahun 2025 itu lebih baik daripada tahun 2024. Tentu saudara mendengar ya, tahun 2025 baik yang normal, yang paranormal, yang kurang normal, mengatakan bahwasanya 2025 enggak menjadi baik. Ya, kan firman Tuhan katakan hari-hari terakhir ini akan ada masa-masa yang sulit. Saudara, kita perlu Yesus. Amin. Saya mengajak saudara untuk menyerukan Yesus, Yesus, Yesus 3 kali. Tapi harus bersamaan. Kalau nggak bersamaan saya ulang lagi. Sampai semuanya kompak. Ya. 1, 2, 3. Yesus,
Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Saudara, situasi boleh tidak menentu, tapi ada satu hal, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, Tuhan akan membela kita. Kita memiliki Allah yang kita namai, yaitu Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Sangat luar biasa. Dunia boleh bergejolak, segala sesuatu boleh tidak mungkin, tetapi bersama dengan Yesus kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin, saudara. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup.
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur Tuhan, kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah ditaburkan Tuhan. Mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan, untuk kami bisa memiliki hati yang bersih. Memasuki tahun yang baru ini Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati yang telah dimurnikan, hati yang telah diperbaharui, sehingga kami boleh memiliki iman yang benar Tuhan, karena kami memiliki hati yang benar, sehingga kami dapat menyembah Engkau Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah Engkau dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dan segenap kekuatan kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah ditaburkan ini. Tuhan menteraikan firman ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Berkati hambanya Pastor Ruswandi Tuhan bersama istri, Tuhan telah utus, kami percaya penyertaan Tuhan terus sempurna atas hidupnya. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat, dan pelayanannya Tuhan berkati. Begitu pula juga kami semua yang hadir pada pagi hari ini, jemaat Tuhan diberkati, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan di tahun-tahun mendatang. Tahun 2025 yang akan kami masuki ini juga tahun berkat buat mereka semua Tuhan. Tuhan jauhkan mereka dari segala niat-niat orang jahat, mara, bahaya apapun juga, segala sakit penyakit Tuhan jauhkan daripada mereka semua. Terima kasih Bapa, apapun boleh terjadi Tuhan, tantangan-tantangan apapun yang akan terjadi ke depan di tahun yang baru ini Tuhan, selama kami berjalan bersama Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib, karena kami memiliki Allah yang ajaib, penasehat ajaib, Allah perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat percaya bersama Tuhan, kami aman di dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan membelamu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan yang akan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan diberikan dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita.